warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Santika Octavia dengan NIM 180703037, salah satu mahasiswi dari Prodi Biologi, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Araniri, Banda Aceh. Pada kesempatan ini, saya akan membuat video yang berjudul Oksigen Terlarut, di mana tugas ini bertujuan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Biologi Laut dengan dosen pengampu Bapak Ilham Zulfahmi MS. Efek salinitas dan suhu oksigen terlarut di dalam air sebagai hewan darat yang bernafas melalui paru-paru. Kita diberikan atmosfer yang memiliki sangat jenuh dan oksigen, kecuali kita naik ke tempat yang tinggi seperti gunung, atau saat kita berada di tempat yang tinggi seperti menduduki gunung, atau pada saat kita berada di tempat yang lebih tinggi seperti kita berada di dalam pesawat terbang, di mana tekanan atmosfer akan lebih rendah dan oksigen di udara berkurang. Apalagi hewan air seperti contohnya adalah krustasea, udang, atau ikan-ikanan, yang mana contoh-contoh tadi itu bernafas dengan insang. Kita akan mengalami kesulitan bernafas karena mereka harus mengeluarkan oksigen dari air. Oksigen yang ada di dalam air tergantung pada suhunya dan juga akan bergantung pada salinitasnya atau pada kenyataannya. Jumlah padatan terlarut yang kebetulan ada di dalam air. Ini semua dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama itu adalah suhu. Jika suhu tinggi, air akan lebih cepat jenuh dengan oksigen dibandingkan dengan suhunya ketika rendah. Kemudian ada faktor yang mempengaruhinya adalah pH, salinitas, gerakan air laut di permukaan, tekanan atmosfer, presentasi oksigen di sekelilingnya. Kemudian, saat terjadinya penurunan oksigen terlarut di Florida atau di iklim tropis yang hangat, hal itu hampir selalu terjadi selama berbulan-bulan. Musim panas ketika suhu tinggi dan biasanya pada malam hari ketika ada banyaknya ganggang di dalam air juga menghirup dan memakannya CO2 atau karbon dioksida. Jadi, oksigen terlarut menurun, tetapi tampaknya selalu terjadi pada periode bulan hangat dalam setahun ketika suhu air cukup sangat tinggi. Kesamaan antara BOD dan DO adalah BOD menentukan kualitas air, tetapi ia cenderung terhadap pencemaran organik air laut. Cara mengukur BOD dan DO dapat menggunakan elektrokimia atau menggunakan cara lain. Yang pertama itu ada BOD, jika semakin tinggi maka DO akan semakin turun karena banyaknya organisme di laut, sehingga membuat air laut kekurangan oksigen terlarut yang terdapat di dalamnya. Kemudian DO, oksigen terlarut yang terdapat di dalam air laut, atau sebagai parameter untuk mengukur kualitas air.
resume dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.